kelas IPS 10? Iya, Bu. Oke, masuk ya. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan pembelajaran hari ini belajar sesuai dengan apa yang direncanakan dengan baik. Berdoa Ibu Pimpin, berdoa kita silakan. Berdoa selesai. Oke, gimana kabar kalian? Semua sehat? Sehat, Bu. Untuk ini temannya ada yang nggak masuk nggak? Ada, Ibu. Siapa? Eka, Ibu. Kenapa dia? Sakit. Oh, udah dijenguk? Belum. Oh, baru sakit hari ini. Iya, Oh, Bu. nanti kalau udah 3 kali dia nggak masuk, ketua kelas wajib konfirmasi lebih lanjut ya, entah itu datang ke rumahnya atau bagaimana. Oke, Ibu lihat kelas lumayan bersih. Nanti setelah habis pembelajaran Ibu, kalian bersihkan lagi nih, lebih harus dirapikan meja-mejanya biar nanti mungkin guru lain mungkin akan langsung marah kepada kalian. Untuk 3 hal itu Ibu sarankan nanti kalian langsung bersih-bersih. Saya pahami, Bu? Oke, sudah siap belajar? Sudah makan? Belum, Bu. Oh, pantas, Bu. Oke, sebelum pembelajaran Ibu akan ice breaking terlebih dahulu ya, biar Ibu lihat mana nih anak Ibu yang benar-benar fokus dan mana yang masih tubuhnya di sini tapi pikiran dan jiwanya itu masih di tempat lain. Oke, ice breakingnya yaitu dunia terbalik. Ingat ya, clue-nya itu dunia terbalik. Oke. 3 tambah 3 sama dengan 0. 7 tambah 7 sama dengan 0. 4 tambah 4 sama dengan 0. 3 tambah 1 sama dengan 2. Betul, jadi udah fokus ya. Oke, yang lain gimana? Ulang ya. 3 tambah 3 sama dengan 0. 7 tambah 7 sama dengan 0. 5 tambah 5 sama dengan 0. 7 kurang 3 sama dengan 10. Oke, semua udah fokus. Oke, karena semua udah fokus, Ibu langsung ke materi. Materi kita hari ini yaitu mengenai, oh ya Ibu lupa. Sebelum ke materi, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kalian paham tentang masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, biar kalian tidak bertanya ke sana kemari kenapa adanya agama Hindu dan adanya agama Buddha. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Dia langsung saja ke materi kita yaitu sejarah masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Ibu ada gambar. Menurut kalian gambar ini gambar apa? Candi, Bu. Candi apa? Candi Prambanan. Kalian sudah mengetahui bahwa ini Candi Prambanan, dan Candi Prambanan ini tentunya ada umat yang memuja. Kira-kira umat apa yang memuja? Hindu, Ibu. Iya, betul. Jadi Candi Prambanan ini dipuja oleh umat Hindu. Nah, jadi candi ini akan membawakan secara langsung yaitu materi kita hari ini tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Ada yang tahu bagaimana masuknya Hindu Buddha di Indonesia sebelum Ibu jelaskan? Dari perdagangan. Ada yang lain? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang bisa? Hilda gimana? Oke, jadi Ibu akan jelaskan langsung ya. Jadi masuknya Hindu Buddha itu berdasarkan teori penyebarannya. Yang pertama, ada yang bisa membantu membacakan? Nama dan teori Brahmana.
Nah, kenapa agama Hindu masuk dibawa oleh teori Brahmana? Siapa yang menyebarkan teori Brahmana tersebut? Dibawa oleh golongan Brahmana. Ya, bukan Indonesia. Ya, benar sekali Hilda. Jadi teori Brahmana ini dibawa oleh golongan Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Leur. Dan yang dimana pada teori Brahmana ini buktinya yaitu pada tulisan prasasti-prasasti menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta seperti prasasti Yupa di kerajaan Kutai. Nah, yang dimana pada masa itu hanya orang atau golongan Brahmana lah yang mampu menguasai bahasa tersebut. Bisa dipahami? Yang kedua, ada teori Ksatria. Ada yang bisa menjelaskan? Ksatria? Bisa menjelaskan kepada teman-temannya? Teori ksatria itu dibawa oleh para kaum prajurit Bu yang berada di India yang datang ke Nusantara. Iya, benar sekali. Jadi teori ksatria itu muncul di Hindu Buddha di Indonesia karena peran kaum ksatria atau prajurit dari India. Nah, teori ini dikemukakan oleh Burke dan Majumdar. Nah, teori ini sebenarnya arkeolog itu tidak menemukan bukti apapun, namun ada juga yang menjelaskan bahwa prajurit ksatria ini mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, seperti adanya peninggalan kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada teori Waisya. Ada yang mau menjelaskan? Brando, teori Waisya itu golongan yang membawa atau menyebarkannya siapa? Teori Indonesia itu adalah teori yang dimana penyebaran agama Indonesia itu disebabkan oleh para pedagang atau melalui media perdagangan. Iya, betul sekali. Jadi teori Waisya ini dibawa oleh para pedagang yang dikemukakan oleh Krom. Nah, Krom ini menyatakan para pedagang ini awalnya tidak hanya awalnya mereka tuh hanya bertujuan untuk berdagang, tetapi karena mereka itu melakukan perdagangan jalur laut, tentunya mereka akan menunggu musim angin. Nah, ketika mereka belum ada musim angin, tentunya mereka akan tetap berdagang di wilayah Indonesia. Nah, secara tidak langsung mereka pun beradaptasi dan berkontak langsung dengan Indonesia dengan lama, sehingga secara tidak langsung mereka juga menyebarkan pengaruh Hindu Buddhanya di Indonesia. Nah, selain itu pada teori Waisya ini selain Hindu Buddha penyebarannya melalui perdagangan, juga terjadi sebuah perkawinan dengan orang pribumi atau orang asli Indonesia. Kemudian ada teori Sudra. Oh ya, sebelum lanjut, Ibu mau tanya supaya kalian tetap fokus sama pembelajaran Ibu. Kalian ini duduknya sudah berkelompok? Oke, kalau belum, Ibu akan mengatur kalian jadi 2 kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompoknya kalian random, cewek cowok ya, jangan cewek-cewek aja. Untuk kelompok A silakan di sini. Siapa yang mau kelompok A? Intan Satria Bu. A, kelompok B. Oke, sudah ada 2 kelompok. Kalian fokus berdiskusi dalam pembelajaran ini supaya tidak Ibu saja yang ngomong, tapi jiwa kalian masih di tempat lain. Berarti Ibu tunjuk kelompok A untuk menjelaskan teori Sudra. Siapa yang mewakili? Saya Bu. Ini Tilda. Dari teori Sudra, di mana teori ini dikemukakan oleh Van Wever yang menjelaskan bila India itu terlalu banyak perang, sehingga para tawanan pada saat itu perang tersebut datang ke Indonesia agar mendapat kedudukan lebih dihargai, yang kemudian menyebarkan kebudayaan Buddha di Indonesia pada masa itu. Oke,
Jadi benar sekali. Apa dari kelompok B ada sanggahan untuk apa yang disampaikan Hilda? Ya. Ya, oke, Ibu jelaskan ya. Jadi teori Sudra ini dibawa oleh Van Faber yang menjelaskan bila India itu terlalu banyak perang sehingga para pengaman perang tersebut datang ke Indonesia supaya mendapat tempat atau kedudukan yang sederajat atau setara dengan mereka. Akan tetapi teori ini dikontroversi hal ini karena seperti yang kita ketahui bahwa teori Sudra ini tentunya merupakan orang kelas bawah. Tentunya dia tidak bisa menyebarkan ajaran agama, tidak bisa menjelaskan pasal seketa dan lain sebagainya seperti teori-teori sebelumnya. Dan yang terakhir ada teori arus balik. Untuk teori arus balik, Ibu akan suruh kalian kelompok B ya, Ibu tunjuk kelompok B untuk menjelaskan. Baik, menurut kami Bu, teori arus balik itu adalah teori yang merupakan bahwasannya persebaran Hindu dan Indonesia itu dilatar belakangi adanya cendekiawan yang ingin belajar atau mengembalinya ke India. Salah satunya itu ingin belajar tentang agama Hindu dan lain sebagainya yang akhirnya dibawa ke Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi teori ini dibawa oleh pendeta cendekiawan yang datang ke Indonesia untuk belajar. Untuk kelompok A ada sanggahan? Tidak ada Bu. Benar? Nah, Oke. Kalau tidak ada sanggahan, Ibu jelaskan kembali ya bahwa teori arus balik ini contohnya yaitu dari kerajaan siapa saya kalau nggak salah Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya itu meminta kaumnya itu untuk membentuk wihara sebagai tempat untuk pembelajaran bangsa-bangsa kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Next kita akan lanjut ke setelah tadi mempelajari tentang teori, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Ibu, kalian ada dua kelompok, jadi Ibu akan suruh kalian untuk kelompok A, kalian menjelaskan mengenai perkembangan agama Hindu, dan untuk kelompok B, untuk perkembangan agama Buddha. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, Ibu kasih waktu mencari materi dan menjelaskan itu 5 menit saja. Pahami? Sudah? Belum Ibu. Materi yang kemarin udah Ibu kasih ya, masa kalian nggak ada yang baca ya? Udah? Oke, kita langsung aja ya. Kita dimulai dari perkembangan agama Hindu. Kan tidak mungkin agama Hindu itu ujuk-ujuk langsung ada di Indonesia. Nah, gimana perkembangannya? Bapak, siapa tadi Ibu suruh nyari ini perkembangan agama Hindu? Kelompok A. Oke, Hilda, tolong jelaskan. Jadi agama Hindu di Indonesia itu memiliki sejarah panjang di Indonesia dengan bukti keberadaan kerajaan Hindu seperti Majapahit, Kutai, dan abad-abad awal Masehi. Namun dengan masuknya Islam pada abad ke-13, pada saat itu dominasi Hindu mulai menurun. Dan saat ini Hindu adalah agama minoritas di Indonesia dengan mayoritas penganutnya berada di Bali. Dan Bali dikenal sebagai pusat kebudayaan Hindu di Indonesia dengan banyaknya upacara pura dan tradisi yang masih dijalankan. Tetapi di luar Bali, komunitas Hindu juga terdapat di beberapa daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Lombok. Pemerintah Indonesia mengakui Hindu sebagai salah satu dari 6 agama resmi, dan ada berbagai organisasi yang mendukung perkembangan dan pelestarian agama Hindu tersebut di Indonesia seperti
Parasiga Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Selama beberapa dekade terakhir ada upaya untuk merevitalisasi dan memperkenalkan kembali praktik-praktik hidup termasuk di kalangan masyarakat non-Bali. Dan festival dan perayaan seperti Nyepi, Galungan, dan Kuningan itu menjadi bagian penting dari budaya Indonesia yang dapat menarik minat wisatawan dan memperkuat identitas hidup di negara Indonesia saat ini. Udah? Kita tepuk tangan Rita. Ibu jelaskan kembali bahwa perkembangan agama Hindu itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu sebelum Masehi. Nah, di mana di India ini telah berkembang kebudayaan besar. Nah, di lembah Sungai Indus ini. Nah, dua pusat budaya tersebut ditemukan di dua kota, yaitu kota Mohenjo-daro dan kota Harappa. Nah, jadi di lembah sungai ini itu berkembang kebudayaan bangsa Dravida. Nah, kemudian pada saat itu juga pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, kedatangan bangsa Arya dari Asia Tengah ke bangsa Dravida itu membawa pengaruh seperti teknologi, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira salah satu kepercayaan yang dibawa oleh bangsa Arya itu apa? Dalam bentuk apa? Yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Kepercayaan ibu, Kepercayaan itu dia bawa dalam bentuk apa? agama, Nah, dalam agama itu ada suatu sumber apa namanya? kitab tertulis, Ya, namanya kitab apa? Iya, benar sekali. Jadi bangsa Arya itu membawa satu kitab Weda dalam dalam ekspansi ke lembah Sungai Indus. Nah, adapun kitab Weda itu merupakan ajaran agama Hindu yang terdiri dari 4 bagian. Ada yang ingat bagian dari kitab Weda? Yang pertama ada Rig Weda. Yang kedua bagiannya ada yang ingat? Lupa? Oke, nanti baca ulang ya materi yang dikasih kemarin. Yang kedua ada Samaweda. Yang Yajurweda. Dan yang terakhir yaitu Atharwa Weda. Nah, Weda ini berisi puji-pujian kepada para dewa. Nah, apa sih bedanya Weda sama Weda, Yajur, dan Atharwa? Nah, jadi setiap Weda, bagian kitab suci ini memiliki ajaran-ajaran yang berbeda. Seperti Samaweda berisi tentang nyanyian-nyanyian kepada dewa, Yajur Weda berisi tentang apa yuk? Cari. Yuk, tentang apa yuk? Siapa dapat? Dia dapat nilai poin. Yajur Weda berisi tentang apa? Mantra. Iya benar, Kak Brando. Yajur Weda ini membahas tentang mantra-mantra suci, dan Atharwa Weda ini membahas tentang cara pengobatan pada masa itu. Dari perkembangan agama Hindu, apa yang ada kalian tanyakan terlebih dahulu sebelum berlanjut? Ada yang ingin bertanya? Tidak tahu. Yakin? yakin, Ya, biar kalian benar paham. Next kita ke perkembangan agama Buddha. Kelompok B. Siapa yang mau mewakili menjelaskan tentang perkembangan agama Buddha? saya ibu. Oke, Purwati. Silakan. Perkembangan agama Buddha di Indonesia itu sama seperti agama Hindu dibawa oleh para pedagang, tapi bedanya agama Buddha tidak ada sistem kastanya ibu. Nah, kalau di India agama Buddha itu lahir dari
hasil dari pemikiran yang tidak setuju atau yang merasa tidak setuju dengan ajaran agama Hindu sehingga membuat ajaran agama baru yaitu aliran agama Buddha. Aliran agama Buddha ini rata-rata itu diimplementasikan itu di kalangan golongan bawah, Ibu. Kalau misalnya agama Hindu di India itu kan di kalangan elit yang mempelajari dan yang mengerti seperti sastra seperti itu, Ibu. Tetapi hal inilah yang membuat masyarakat atau ada tokoh-tokoh seperti Buddha Gautama yang merasa tidak setuju dengan aliran Hindu sehingga membuat aliran ajaran yang baru. Itu yang saya ketahui, Ibu. Lanjutnya kalau dari rekan-rekan yang ingin menyampaikan, Untuk kelompok A ada sanggahan mengenai materi kelompok B. Pas? Oke. Kalau pas, Ibu akan jelaskan kembali bahwa agama Buddha itu muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nah, pada masa itu di India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Nah, salah satunya yaitu di dinasti Maurya. Nah, dinasti Maurya ini raja yang sangat terkenal yaitu Raja Asoka. Nah, siapa di sini yang pernah nonton film Raja Asoka? Ada yang pernah nonton nggak? Tentunya udah tahu ya pasti ceritanya ya. Raja Asoka ini merupakan raja yang terkenal pada agama Hindu dan Buddha pada saat itu. Nah, dari Raja Asoka ini memunculkan agama Buddha yang juga tidak lepas dari ajaran Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama ini merupakan putra Raja Sudona yang memang diajarkan dalam sebentar ya. Ya, dan putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Ada yang pernah dengar nggak kerajaan Kapilawastu itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Coba cari kita, biar teman-teman juga tahu mengenai kerajaan Kapilawastu itu seperti apa. Kerajaan Kapilawastu adalah sebuah kerajaan yang terdapat dalam cerita-cerita rakyat Indonesia dan legenda di Indonesia saat ini. Lokasinya itu dipercaya berada di wilayah Jawa Barat. Kerajaan ini sering disebut dalam kisah tentang Siliwangi, seorang raja legendaris dari kerajaan Sunda yang memerintah dengan kebijakan dan keadilan, dengan kebijaksanaan dan keadilan. Namun perlu dicatat bahwa informasi tentang kerajaan Kapilawastu itu lebih banyak berasal dari cerita lisan dan didukung oleh bukti sejarah yang kuat. Karena hal itu, kerajaan ini sering dianggap sebagai bagian dari mitologi atau sejarah lisan masyarakat Sunda. Bisa dipahami semua? Nah, jadi itu dia penjelasan yang dijelaskan Hilda ya mengenai kerajaan Kapilawastu. Nah, ajaran Buddha ini memang diajarkan oleh Siddhartha Gautama sehingga beliau dikenal dengan Buddha Gautama. Sudah pahami? Ada pertanyaan? Tidak. Mari kita lanjut. Nah, adapun peninggalan pada kerajaan Hindu Buddha pada masa itu, yang pertama ada kerajaan Kutai. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan kerajaan yang satu ini. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua pada masa kerajaan Hindu Buddha. Nah, kerajaan Kutai ini terletak di muara Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini berdiri pertama saya lihat itu sekitar abad ke-400 Masehi. Nah, dalam kerajaan ini pendirinya yaitu Raja Kudungga. Akan tetapi pada masa Kudungga itu tidak memiliki sistem pemerintahan. Kemudian saat pemerintahan Kudungga selesai dilanjutkan oleh putranya yaitu Aswawarman. Nah, ada yang kenal Aswawarman nggak sini? Jadi Raja Aswawarman ini merupakan raja pertama yang memerintah di kerajaan Kutai. Namun pada masa kerajaan Aswawarman itu belum mencapai puncak kejayaannya. Nah, setelah Raja Aswawarman ini selesai pada masa pemerintahannya, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu siapa? Mula Warman. Ya, benar sekali, Mula Warman. Jadi pada
masa pemerintahan Mula Warman ini kerajaan Kutai itu sudah mencapai puncak kejayaannya. Dalam kerajaan Kutai ini terdapat prasasti Yupa. Ada yang tahu, bisa menjelaskan nggak prasasti Yupa itu isinya apa? Saya Satria? isi dari prasasti Yupa itu yaitu adalah silsilah menunjukkan garis keturunan Maharaja Tudungga pendiri kerajaan Kutai. Terus ada tempat sedekah, Maharaja Mula Warman memberikan sedekah 20.000 ekor lembu atau sapi kepada para brahmana di tempat suci. Yang ketiga adalah masa kejayaan. Raja Mula Warman keturunan Maharaja Tudungga mencapai masa kejayaan dalam mengadakan kenduri emas banyak untuk mengenangnya. Tugu batu didirikan oleh para brahmana. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Satria bahwa peninggalan kerajaan Kutai salah satunya yaitu Yupa. Yupa ini terdiri dari 7 tiang batu yang memiliki menggunakan huruf pahlawas. Dalam Yupa tersebut tentunya memiliki isinya itu berbeda-beda. Nah, salah satunya telah dijelaskan oleh Satria bahwa Raja Mula Warman itu menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, dari isi Yupa itulah sebagai bukti bahwa kerajaan Kutai menganut agama Hindu. Selain itu, dalam Yupa ini juga digunakan dalam upacara, bisa upacara dan sebagai tempat untuk kurban. Bisa mengerti sampai sini? Oke, kita lanjut ke kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Tidak ada penghapus ya? Tidak ada ibu. Pakai kertas aja ibu. Minta tolong dong, minta hapusnya. Tisu. Tangan itu deh, lihat. Nah, itu ada tisunya nggak sih? Plastik. Biasanya ada tisu. Tidak ada ibu. Pakai kertas. Besok-besok tolong dicek persiapan tasnya juga ya. Baik ibu. Materinya udah kalian catat? Sudah ibu. Oke, terima kasih Hilda. Oke, kita lanjut ke Kerajaan Tarumanegara. Ibu rasa konsentrasi kalian sudah mulai menghilang. Biar kalian benar-benar paham akan materi Kerajaan Tarumanegara, Ibu ingin 2 kelompok ini. Kelompok A, Ibu ingin kalian menganalisis keberadaan Kerajaan Tarumanegara, kenapa bisa ada Kerajaan Tarumanegara ini, dan kelompok B, dalam Kerajaan Tarumanegara tentunya ada peninggalan-peninggalan. Nah, Ibu ingin kalian mencari peninggalan-peninggalan dalam Kerajaan Taruman. Sorry, biar Ibu belepotan. Kerajaan Tarumanegara tersebut bisa pahami. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Siap bu.
tanya Ibu, Ya. tugasnya dikumpul sekarang. Tugasnya langsung kita bahas biar nanti kalian tidak terbebani di rumah. Untuk materinya ibu kemarin udah kasih ya kalian di grup, pasti kalian sudah baca, pasti langsung bisa menjawab tugas yang tadi ibu kasih. Gimana Hilda, udah ketemu? Kamu masih ingat materi ibu yang kemarin tuh? Ibu nggak ada di HP ini. Kamu cari apa? Udah tak dihapus. Bisa lah Bu, kan itu Bu. Kenapa ada kerajaan Pertanian? Yang lain ada permasalahan? Tidak ada Ibu. Sudah Bu, udah. Kalau sudah kita akan bahas bersama-sama ya. Siap Bu. Kok B gimana sudah? Kan Bu, tim B nggak mendengarkan Bu. Enggak, masih bingung. Tanya-tanya Bu, apa tugasnya, dia nggak mendengarkan berarti Bu. Enggak. Harus dihukum Bu. Ya nanti akan ada quiz game lagi ya. Siapa yang kalah pokoknya akan menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Oke, kita langsung saja. Kerajaan Tarumanegara. Ada yang tahu letak kerajaan ini? Jawa Barat Ibu. Jawa Barat, benar kelompok A? Benar Bu. Nah, kerajaan Tarumanegara ini berdasarkan apa ya? Oh silakan. Kerajaan Tarumanegara ini keberadaannya itu berdasarkan prasasti-prasasti seperti prasasti Cendekiun, prasasti Kebun Kopi dan lain sebagainya. Nah, ada pun prasastinya itu. Nah, ini dia. Ini prasasti Cendekiun yang berisi telapak kaki Dewa Wisnu, di mana dijelaskan telapak kaki yang saya itu mirip dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Terus ada prasasti Kebun Kopi. Kalian pernah lihat ini? Pernah Ibu. Sudah pernah ke daerah ini? Ke daerah Ibu. Tapi pas saya KKR saya lihat Ibu. Pernah. Oh bagus bagus. Kalian harus ikuti contoh Kroatia. Dekatnya di Museum Fatahillah. Next, prasasti Kebun Kopi ini terdapat telapak kaki gajah, disamakan dengan telapak kaki gajah Airawata yang merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu. Selain prasasti Kebun Kopi, masih ada juga prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini dinamakan prasasti Jambu karena letaknya di Jambu. Next, ibu rasa ibu tidak perlu menjelaskan artinya ya, karena nanti ibu akan kirim filenya. Tubuh, Ciaten, tiada Lebak, dan Pasir Kawi. Ibu mau Iya. bertanya, kenapa prasasti semuanya dari batu? Ya, Batu yang besar. sebenarnya kalau gimana ya? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Namanya juga prasasti. Oh, Nanti Ya bisa namanya juga dihubungi. prasasti. Kalau misal dari kayu itu ada mungkin peninggalan dari kayu, mungkin karena udah lama kayu kan tidak tahan lama. Kalau dari batu tahan lama. Jadi pasti itu dijelaskan karena berisi tulisan kerajaan-kerajaan. Next, terakhir yaitu kerajaan Kalingga atau kerajaan Holling. Jadi kerajaan Kalingga ini atau Holling ini yang memerintah yaitu Ratu Sima. Ratu Sima ini raja yang ratu yang sangat tegas sehingga yang menggunakan hukum pada saat itu, sehingga hukum yang dibuat itu tidak menuntut entah itu orang kaya atau miskin. Pokoknya kalau dia sudah bersalah dia akan dihukum. Sehingga pada masa itu sedikit sekali terjadi suatu peristiwa-peristiwa yang janggal. Saya pahami? bisa Ibu. Oke, next. Nah, materi tidak sudah selesai. Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada Bu. Untuk saat ini tidak ada Ibu. Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa sudah cukup. Dan sekarang Ibu ada quiz game untuk kalian. Untuk
kuisnya sudah ibu kirim di mana ya Pak? Di grup kalau nggak salah. Coba kalian jawab itu nanti itu udah langsung isi nilainya ya. Dan salah satu kelompok itu mewakili satu aja yang main. Nanti yang kalah akan itu suruh kalian menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Baik, kuis yang pertama itu proses masuknya Langsung dijawab aja. Nanti itu ada 15 pertanyaan kalau nggak salah dibuat. Iya, silakan. Mau diskusikan kuisnya ya. Kuisnya itu di grup link yang kirim itu. Oke, ini bentuk kuisnya ya. Gini 1/2 sama Satria. 1/2. Iya. Nanti yang kalah menyimpulkan Apa yang jawab? Sampelnya. kalian jawab ini. Lihat itu aja. Itu menggunakan waktu ya kalian jawabnya. Nggak sampai kelewatan. Nanti di akhir akan ada gini. Soalnya karena kelihatan nilainya. Ada kesulitan. Ini ada Oke, tidak aman. tidak aman ibu. Kenapa tidak aman? Benar baru 4. Silakan fokus. Kurang fokus. Oh iya ya. Lah bukannya. Siap. Kalau Bedunga itu kan pendiri. Kalau Aswawana pertama, kalau yang mencapai puncak kejayaannya itu yang bawah. Oh. Waktunya berapa menit Bu? Itu udah ada di atas di HP kalian. Batas waktunya. Oh bebas aja kalian. Cuman dalam satu pertanyaan itu kalian menggunakan waktu dalam jawab. Serius. Iya. Iya. Bu, tadi Kenapa? kelompok B nggak mendengarkan Bu. Dia udah mendengarkan nanti konsekuensinya kalau nggak benar menjelaskan materi nanti kan kelihatan siapa yang salah itu yang menjelaskan. Serius. Skornya berapa? Skornya Saya 12. Kelompok B. Oh 11 ibu. Kelompok B 11. Iya. Oh, simpulin tolong. Kok emang mau berapa? Tolong disimpulkan. Kami menang Bu. Kelompok A berapa? 13 sih. Wih, Kelompok Animos. Kalau begitu kami 14. Sekonder. Oke. Tolong disimpulkan. Jadi hasil tes kita yang menang adalah kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A.
Silakan disimpulkan. Silakan. Halo. Pak B. Simpulkan materi kita hari ini. Ayo maju kalian berdua. Itu udah bukan mereka tak mendengarkan tadi. Iya, sudah dibuka tadi kasih tahu. Sekarang maju ke depan biar anak-anak melihat. Iya kenapa? Nggak pakai, oh nggak apa-apa nggak kelihatan kok di itunya. Kenapa nggak pakai sepatu, kakinya sakit ya? Nggak apa-apa nggak pakai sepatu, ibu tahu. Mungkin karena sakit kakinya. Silakan maju. Silakan. Silakan. Nggak perlu malu. Kami di sini kelas kita yang terbuka. Berdua, tapi nilai kalian Sudah. Ya, di sini aja ya. Iya. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah terdapat 4 teori tentang nasib agama Hindu. Yang pertama Brahmana, Waisya, Sudra, dan arus balik. Satria 5 teori. Satria dilupa Ibu. Iya, maaf Satria. Ada dua Satria ya? Yang kedua ada kitab-kitab agama Hindu seperti Yajurveda, Rigveda itu Ya. berkembang di India. Kemudian ada juga agama Buddha juga masuk ke Indonesia. Agama Buddha merupakan hasil dari ajaran pemikiran Sang Buddha Gautama. Nah, selanjutnya itu ada kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Yang pertama kerajaan Kutai dengan kerajaan-kerajaan Indonesia, yaitu yang pertama ada kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Selanjutnya ada kerajaan Tarumanegara yang ada di Jawa Barat. Nah, kerajaan Tarumanegara ini memiliki banyak peninggalan prasasti seperti prasasti kebun kopi, prasasti jamu dan lain sebagainya, Ibu. Selanjutnya ada kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Itu, Ibu, yang dapat saya pelajari hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Teman-temannya hanya diam yang menang dan berdua yang kalah. Makanya mendengarkan dengan baik kawan-kawanku. Ini Brando gimana? Nggak mau bantu berarti? Udah. Sudah pas. Nggak pas. Oke. Is mindset. Saya mau bertanya ke kelompok 2, Ibu. Iya silakan. Eh, Kelompok 2 bukannya kalian ya? Kayaknya kelompok 1, Ibu. Iya. Gimana caranya biar bisa akrab dalam satu kelompok? Nah, Biar coba bisa akur. jelas kelompok 1 gimana? Caranya simple Bu. Gimana? Mindset. Saling memahami. Mindset. Iya. Mindset dan kita memahami. sama. Saling memahami dan dipahami. Oh, berarti kalau misalnya ada satu anggota kelompok yang tidak sesuai keinginan, apa ini? Nah, kembali lagi, Ibu tadi sudah menjelaskan kalian cari kelompok terserah kalian. Nah, itu salahnya siapa? Salah kalian. Ya. Oke, karena jam udah habis, rasa kalian paham tentang materi kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan tadi ke kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang belum kita bahas. Cermati? Bisa. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Ibu tutup sampai sini. Ada yang mau memimpin doa penutup nggak? Brando, Bu. Saya Ya, Brando. Ibu Purwati bercanda saja Bu. baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa melaksanakan yang masuk ke doa. Sudah selesai. Terima kasih Brando.